Wali Kota Ika Puspitasari menutup kegiatan pelatihan akuntansi biaya bagi pelaku usaha jasa di Kota Mojokerto tahun 2023 hari Senin 13 November pukul 11 siang waktu Indonesia Barat di Sabha Mandala Madya Kota Mojokerto. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi UMKM dalam pengelolaan keuangan dan pembukuan. Harapannya UMKM mampu mengembangkan kompetensi dan bisa menghitung rugi laba dari usahanya. Selain itu juga memahami pembukuan dan laporan keuangan. Pelatihan diikuti 50 warga masyarakat Kota Mojokerto. Mereka berasal dari pedagang, skywalk, desainer, dan penjahit, serta warga yang mendaftar secara mandiri melalui link Bitly. Untuk pelaksanaannya sendiri pada Kamis hingga Jumat tanggal 9 dan 10 November mulai pukul 8 hingga selesai. Hadir sebagai narasumber Luciana Spika Almilia dari Akademisi UHW Perbanas Surabaya. Sesaat sebelum menutup acara, Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, mengungkapkan bahwa jumlah UMKM di kotanya itu sebanyak 29.900 atau hampir 30.000 yang sudah terdata nama dan tempat usahanya, sedangkan untuk industri kecil mikronya ada sebanyak 1000-an. Ini memang tidak bisa kita fasilitasi semuanya, tapi kita upayakan bergantian siapa yang difasilitasi tahun ini, berikutnya nanti siapa. Semua upaya Pemkot ini dalam rangka bagaimana ekonomi di Kota Mojokerto terus tumbuh secara signifikan, katanya. Menurutnya, kalau pelaku usaha ilmunya lengkap, mumpuni, insya Allah tidak putus di tengah jalan, tapi bisa naik kelas, bahkan berkembang pesat. Itu harapan pemerintah. Kita bersyukur tahun 2023 ini dapat memfasilitasi para pedagang di skywalk, desainer, dan penjahit, juga beberapa yang mendaftar secara mandiri. Nanti di 2024 kita akan sudah punya beberapa kreatif hub. Jadi kalau yang di Rejoto itu ada PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu namanya. Kalau yang di Kedung Sari itu ada namanya Sentra IKM. Kita berharap dengan fasilitas itu jumlah para pelaku usaha ini bisa bertambah, khususnya anak-anak muda, tuturnya. Mungkin kalau di sini ada ibu-ibu, sambung Ning Ita. Nah, putri-putrinya yang sudah lulus sekolah, jadi kedepannya tidak lagi bingung mencari kerja. Tapi kita fasilitasi dengan kreatif hub ini untuk mereka mendapatkan keterampilan supaya selanjutnya bisa seperti orang tuanya menjadi wirausaha. Tahun ini kita sudah mendapatkan beberapa proyek strategis dari pemerintah pusat anggarannya, khususnya membangun kreatif hub dalam rangka mendukung sektor pariwisata. Karena ke depan potensi Kota Mojokerto sebagai kota yang menghubungkan beberapa kota di Jawa Timur sebagai perlintasan, kita ingin Kota Mojokerto juga bisa berkembang di sektor pariwisatanya, tandasnya. Maka masih Ning Ita, ekosistem pariwisatanya harus dibangun. Sektor-sektor yang menjadi pendukung pariwisata juga harus difasilitasi. Maka sejak sekarang kami bikinkan kreatif hub supaya anak-anak muda, generasi milenial, dan generasi Z juga tertarik menekuni berbagai hal yang berhubungan dengan sektor pariwisata, paparnya. Sepak bola PSG Unika. Jeda iklan sebentar ya. Adik-adik, buat kamu yang minat bakat sepak bola, ayo latihan bareng aku di sini ya. Jangan lupa catat nomornya di 082143486033. Mulai usia dini sampai remaja. Aku tunggu ya.
Kreatif Hub yang dibangun nantinya ada segmen kuliner, digital, kriya, batik, dan berbagai produk turunannya. Nah, dari 4 ini sangat mendukung dan potensial untuk berkembang di kota Mojokerto. Contohnya panjenengan ini yang berdagang di Skywalk terangnya. Ke depan ia tidak ingin ada lagi anak-anak muda yang bingung mencari pekerjaan. Mentalnya anak muda jangan lagi mencari kerja, tapi bagaimana memiliki kompetensi. Karena sekarang jual ijazah saja itu nggak laku. Ijazahnya sarjana, tapi pas dites tidak masuk. Banyak hal seperti itu. Maka saya ingin beberapa kreatif hub itu, saya ingin anak-anak Mojokerto Raya supaya ke depan memiliki kemampuan, kompetensi, keunggulan, kompetitif. Itu tujuannya, tegasnya. Ia berharap kepada para peserta pelatihan khususnya tentang ilmu pembukuan, akuntansi agar sedari dini sejak usaha masih kecil itu paham, sehingga usaha itu terus berkembang. Karena kalau tidak paham akuntansi maka usaha itu cenderung gulung tikar di tengah jalan. Karena hitung-hitungannya nggak jelas, modalnya habis nggak jelas. Dengan mengeluangkan waktu 2 hari ini semoga ilmunya bermanfaat. Insya Allah kalau menjenengan memahami pasti manfaat, tidak akan sia-sia timpalnya. Sementara itu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Diskop UKM Perindak Ani Wijaya menjelaskan bahwa Pemkot Mojokerto terutama Ibu Wali Kota berkomitmen untuk melakukan pelatihan, pembinaan dan pendampingan UMKM itu secara komprehensif. Artinya kita memberikan pelatihan, contohnya desainer tahun ini sudah menerima pelatihan 3 tahap, mulai dasar, advance, kemudian dikembangkan lagi dengan narasumber yang berbeda-beda sampai kemarin diantarkan masuk ke Jakarta Muslim Fashion Week. Nah, itu ada rangkaiannya, bagaimana mereka juga menghitung harga pokok penjualan atau harga pokok jasa, sehingga secara manajemen keuangan mereka juga memahami bagaimana mengelola keuangan bisnis, ujarnya. Dan lebih penting lagi, lanjut Ani, pihaknya juga mengajarkan bagaimana digital marketing sederhana melalui WA dan Instagram bisnis. Kalau ini HP selalu ada di genggaman, mereka selalu bisa mengelola sendiri WA dan Instagram bisnis. Lebih penting lagi mereka punya NIB semua, sehingga sebagai satu usaha ini sudah lengkap, sudah siap take over bebernya. Ani memaparkan bahwa setiap tahun ada pelatihan akuntansi, marketing digital dan sebagainya. Cuma kali ini menyasar pelaku usaha jasa seperti reparasi, guru les, desainer, penjahit, juga penjajah makanan yang ada di Skywalk. Pemerintah kota nggak mau memberikan pelatihan ala kadarnya. Artinya segala sesuatu itu kayak tentara, dilengkapi dengan senjata. Karena akuntansi biaya ini suatu keharusan agar mereka tahu di titik mana BEP-nya atau break even point atau titik impas. Kalau mereka memiliki strategi marketing ada 4 itu kan, antara lain melalui harga lebih murah. Nah, harga lebih murah bukan berarti rugi. Makanya mereka harus paham bagaimana analisis biaya produksi, yaitu BEP. Bagaimana memberikan diskon tapi nggak rugi. Ini penting untuk dipelajari para pelaku usaha, urainya. Goalnya, tambah Ani, adalah supaya pelaku UMKM memahami bagaimana memanage keuangan bisnis supaya tidak ditipu oleh karyawan, agar bisnisnya benar-benar profesional, meskipun yang diajarkan baru akuntansi sederhana. Tapi minimal mereka paham sisi rugi itu ternyata hanya menjual sekian. Kalau saya menjual sekian itu sudah untung. Sehingga di sini mereka bisa mengembangkan strategi marketingnya bagaimana. Minimal produksi sekian, kapasitas produksi sekian, makanya harus di-split, misalnya dititip-titipkan dan sebagainya. Ketika dia memahami untung ruginya, maka dia bisa mengembangkan marketing jabarnya. Ani mengungkapkan komitmen luar biasa Wali Kota Mojokerto terhadap pembinaan UMKM. Bu Wali luar biasa komitmennya dengan memberikan ruang gerak dalam mengajukan program kegiatan dengan diberikan anggaran yang optimal. Selain itu, beliau juga luar biasa bagaimana menjalin kemitraan, kerjasama, mencari bantuan ke kementerian,
sehingga tahun 2021 dapat pasar dari Kementerian Perdagangan, yaitu pasar ketidur. Kemudian tahun ini kita mendapatkan PLUT dari Kementerian KOP UKM. Selain itu juga mendapat sentra IKM batik dari Kementerian Perindustrian, ungkap Ani. Kata Ani, ini tidak lepas dari campur tangan wali kota yang mengupayakan kota Mojokerto masuk ke dalam lokasi prioritas. Di Indonesia ada 78 kabupaten kota provinsi yang mendapatkan DAK, dana alokasi khusus fisik tematik sampai dengan 2024. Kita tahun 2024 nanti dapat lagi untuk IKM alas kaki, sehingga tahun ini kita fokus batik, tahun depan kita fokus alas kaki pungkasnya. Memberikan ruang bagi UMKM Kota Mojokerto agar terus semakin berkembang dan Neng Ita, sekali lagi Neng Ita, Neng Ati. tepuk tangan kedua Bapak Ibu semuanya, luar biasa semangatnya. Baik Bapak Ibu, mari kita fokuskan kembali pandangan kita ke depan. Selanjutnya kita akan simak bersama sambutan arahan Wali Kota Mojokerto kepada Yang Terhormat Ibu Haja Ika Puspitasari Sarjana Ekonomi. Kami silakan. Dari Universitas Daya Bulu Perbanas, yang saya hormati Bu Kadis KOP UKM Medan serta seluruh jajaran, dan yang saya banggakan Bapak Ibu para pelaku usaha, khususnya ini dari pedagang skywalk, desainer dan penjahit yang ada itu ada hampir 30.000. Sedangkan kalau industrinya, industri kecil mikronya itu 1000-an. Nah, ini memang tidak bisa kita fasilitasi semuanya, tapi kita upayakan paling tidak bergantian. Siapa yang difasilitasi tahun ini, berikutnya nanti siapa, karena jumlahnya sangat banyak. Namun semua yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto ini dalam upaya bagaimana kalau pelaku usahanya ilmunya lengkap, ilmunya mumpuni, insya Allah tidak putus di tengah jalan, tapi bisa naik kelas dan bahkan bisa berkembang besar. Itu harapan kami. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bersyukur untuk tahun 2023 ini yang dapat kesempatan fasilitasi panjenengan para pedagang di skywalk, desainer dan penjahit, juga beberapa yang mendaftar secara mandiri. Namun kita ini kan juga sudah punya beberapa kreatif hub. Jadi kalau yang di Rejoto itu ada PLUT namanya, nanti kalau yang di Kedung Sari itu ada namanya sentra IKM. Kita berharap mungkin kalau di sini ada ibu-ibu, putra putri panjenengan yang sudah lulus sekolah, jadi ke depan nggak lagi bingung boleh pekerjaan, ya nggak bingung lama-lama ditolak. Izin kami hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, silahkan kamera utama. Mohon izin 1, 2,